Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Islam IPTEX kelas B3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ilmu pengetahuan. Kami terdiri dari Badran Yabas Al-Fajri, Indra Ayu Nur Khalifah, Marisa Divya Sarma, Nur Anissa Rahmadania, Saifatul Izam Farihah. Sebelumnya, apa kalian tahu apa itu ilmu pengetahuan? Jadi, di sini ada 4 istilah dalam bahasa Indonesia, yaitu ilmu, ilmu pengetahuan, pengetahuan, dan sains. Ilmu pengetahuan adalah penggabungan dari dua kata yang bermakna pengetahuan ilmiah. Istilah sains berasal dari sains, artinya sama dengan ilmu atau ilmu pengetahuan. Ilmu adalah suatu deretan konsep dan skema konseptual yang berhubungan satu sama lain yang tumbuh sebagai hasil eksperimen serta observasi. Menurut Liang Ji, ilmu mengandung 3 hal. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, aktivitas. Yang ketiga, metode. Sesuatu bisa disebut ilmu memenuhi kriteria. 1. Memiliki objek yang jelas. 2. Memiliki metode tertentu. Yang ketiga, disusun secara sistematis. Dan keempat, memiliki tujuan. Sifat-sifat ilmu pengetahuan biasanya disingkat sebagai losada. Yang pertama L di sini diartikan sebagai logis, yaitu sesuai dengan logika atau aturan berpikir yang ditetapkan dalam cabang ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Definisi kedua ada O. O di sini berarti objektif. Dalam ilmu pengetahuan berkenaan dengan sikap yang tidak tergantung pada suasana hati, prasangka, atau pertimbangan nilai pribadi. Selanjutnya S. S di sini berarti sistematif, yaitu adanya konsistensi dan keteraturan internal. Kedewasaan ilmu pengetahuan dicerminkan oleh adanya keteraturan internal dalam teori, hukum, prinsip, dan metodenya. Konsistensi internal dapat berubah dengan adanya penemuan-penemuan baru. Sifat dinamis ini tidak boleh menghasilkan kontradiksi pada azas teori pengetahuan. Selanjutnya ada A, yang berarti andal, yaitu dapat diuji kembali secara terbuka menurut persyaratan yang ditentukan dengan hasil yang dapat diandalkan. Ilmu pengetahuan bersifat umum, terbuka, dan universal. Selanjutnya D, yang berarti dirancang. Ilmu pengetahuan tidak berkembang dengan sendirinya. Ilmu pengetahuan dikembangkan menurut suatu rancangan yang menetapkan metode ilmiah, di mana rancangan ini akan menentukan mutu keluaran ilmu pengetahuan. Selanjutnya A, akumulatif. Ilmu pengetahuan merupakan himpunan fakta, teori, hukum, dan lain-lain yang terkumpul sedikit demi sedikit. Apabila ada kaedah yang salah, maka kaedah Jujun S. Surya Suman menggolongkan pengetahuan dalam 3 golongan. Yang pertama, etika. Pengetahuan tentang yang lebih baik dan yang lebih buruk. Yang kedua, estetika, yaitu pengetahuan tentang indah dan jelek. Yang ketiga, logika, pengetahuan tentang benar dan salah. A.M. Syaifuddin dalam bukunya Sesekularisasi Pemikiran Landasan Islami membagi pengetahuan menjadi 3. Pengetahuan indrawi, pengetahuan yang dapat dijangkau indera. Pengetahuan keilmuan, semua fenomena yang dapat diteliti dengan riset dan eksperimen. Pengetahuan falsafi, segala fenomena yang tidak dapat diteliti tapi dapat dipikirkan. Ilmu dalam bahasa Arab pengetahuan disepadankan dengan ma'rifah pengetahuan, hikmah kebijaksanaan, syuur perasaan. Dalam bahasa Semit, aum artinya tanda atau ayat. Artinya ada kaitan antara tahu dengan tanda dalam bahasa Arab. Ilmu dalam bahasa Arab bisa diartikan pengetahuan tentang tanda atau ayat atau mengetahui ayat. Ayat dalam konteks ilmu pengetahuan adalah fenomena kealaman dengan segala isinya.
adalah perintah mencari ilmu. Wahyu yang pertama kali turun adalah Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yufsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'ullahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, tidak seorang pun bisa menangkap pesan-pesan wahyu kecuali orang yang berilmu. Sebagaimana Quran Surah Ali Imran ayat 7. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitaba wa ukharu mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يُذَكِّرُ illa ulul albab, yang artinya dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Shadaqallahul azim. Dikotomi ilmu pengetahuan, klarifikasi ilmu agama dan non-ilmu agama mengakibatkan umat muslim terpecah dalam melihat universalitas ajaran Islam. Sehingga menuntut ilmu hanyalah ilmu agama, yang lain terabaikan. Islam dipersepsikan sebagai ajaran rutinitas atau ibadah dan credo sebagai kepercayaan. Dengan menafikan ajaran sentral yakni muamalah dunia. Terima kasih.